Ini di Rumah Sakit Kusta Sumber Gelaga, melayani ibadah tiap hari Jumat bersama Pak Raymond, Pak Edi, dan Dr. Grace. Ini tempat ibadahnya setiap hari Jumat jam 11. Ibadahnya jam berapa? Jam 12 ya? Setengah 12 siang. Setiap hari Jumat kecuali minggu kedua ya. Ya.
hidup kami, jiwa raga kami untuk memuliakan nama. Amin. Kami manusia ini bukan apa-apa, tidak memiliki apa-apa, datang dengan tidak membawa apa-apa. Yang ada pada saat kami datang adalah jiwa dan raga kami saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini supaya bisa memberikan dan menjadi alat-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Saya kaget sebenarnya minggu lalu sudah ada kesini ya. Tapi untuk Pak Remo sudah mengingatkan saya hari ini. Saya memperkenalkan tadi kawan saya satu sebenarnya, itu Pak Yosua. Ini kalau ke Taman Dayu mana katanya mie ayam ya. Mie ayam nggak wakil di Taman Dayu. Ini killer, yang punya killer ya Bapak ini, Pak Yosua ini. Jadi kalau mau ke Taman Dayu killer ya Pak Yosua ini. Merendah beliaunya lebih senior dibandingkan saya. Memang bukan hamba Tuhan, tidak seperti Pak Raymond dan Pak Edi, tapi luar biasa. Jadi pengetahuannya akan kebenaran firman Tuhan lontok menurut saya, lontok. Jadi saya pun banyak diskusi dengan Pak Yosua dengan soal kebenaran firman Tuhan. Saya pun banyak mendapatkan masukan dari Pak Yosua. Kalau mau siapa yang suka nulis buku, yang muda-muda mau nulis buku, Bapak ini punya pengalaman itu juga luar biasa. Ya, saya mau menyampaikan satu hal kebenaran firman Tuhan. Kalau kita ingat sebulan yang lalu tanggal 18 bulan 2 kita, kenapa alasan kita harus melekat pada Tuhan, ada 3 poin. Ya kan? Yang pertama karena ya kita tidak bisa hidup, yang kedua karena kita harus berbuah. Buah salah satunya di Galatia adalah kasih. Nah, hari ini saya mau membahas salah satunya yaitu kasih. Ya kan? Kasih yang bagaimana yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ya, kita coba buka di Yohanes 15 ayat 17. Ya, kita baca bersama-sama. Ayatnya pendek, tetapi menurut saya ini sulit kita lakukan dan aplikasinya bagaimana. Kalau sudah ada yang ini, kita baca bersama-sama. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Pendek, padat, tapi sulit kadang kita lakukan ke sesama kita. Dan kadang pun kita bingung kasih kita ini yang seperti apa. Kasih kita ini yang seperti apa. Kalau kita bicarakan kasih Tuhan Yesus kepada kita, kita selalu bicara soal agape, kasih yang agape, kasih yang kepada Bapa, pada seorang anak. Tetapi bagaimana kita mengaplikasikan dalam setiap individu kita? Ya, jadi ini lagi kita emosi ngomongnya ini, kasana, kadang kok, ya kan? Lampu aplikasi kasih, ya kan? Apalagi kehidupan kita juga soro, kan gitu ya bahasanya soro. Uripai soro arti mengasihi, ya apa ya? Tapi seperti lagu yang tadi ini saya selalu bilang, yang kita berikan bukan cuma kasih, kita bicara bukan cuma harta. Banyak hal yang kita bisa berikan soal kasih. Di Rasul Paulus pun bilang soal kasih. Kita biasanya ingat ya 1 Korintus 13 ayat 13. Ya, Pak Edi monggo mungkin 1 Korintus 13, 3 hal yang terutama: kasih, pengharapan, iman. Dan yang terbesar adalah kasih. Jadi kita selalu bilang kasih, kasih, dan kasih. Bagaimana aplikasi kasih ini bagaimana di kehidupan sekitar kita ini loh, antara bawahan, atasan, antara kita hidup berjemaat bagaimana, ya kan? Antara orang yang tua dan yang muda itu bagaimana aplikasi kasih gitu loh. Apa kita kalau setiap kali kita memberikan sesuatu, apa kita harus yang kita katakan kasih? Contoh, seorang kepala, apa kalau di rumah sakit ini kepala unit lah ya. Apa selalu kasih itu selalu memberikan setiap hari memberikan makanan? Apa seperti itu? Apa aplikasinya seperti itu? Menurut saya kok tidak. Saya belajar dari satu nabi besar di Perjanjian Lama. Kita coba buka bersama-sama dan kita coba pahami ya. Di Yeskiel 3:16-19. Kita baca bareng-bareng. Mungkin saya minta tolong Pak Raymond kalau sudah dapat mungkin bisa membantu membacakan di Yeskiel 3
19 ya. Oh, nomor. Siapa yang sudah dapat? Yeskiel 3:16 itu. Yeskiel 3 ayat 16 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Yeskiel dipanggil menjadi penjaga Israel. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut bertanggung jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Amin. Saya melihat hal ini, saya bicara waktu saya dapat rema 15:17 Yohanes 15:17 dan seorang nabi besar di sini ya. Saya melihat bahwa sebenarnya apa yang kita, salah satu kasih yang bisa kita berikan pada saat kepada sesama kita itu sebenarnya adalah nasihat. Kita bisa memberikan nasihat yang positif, kita bisa memberikan seseorang itu kekuatan kebenaran Injil soal kasih karunia Tuhan. Itulah sebenarnya kasih dalam sesama. Pada saat sebelah kita sudah melakukan suatu kesalahan, ya kan? Aku kok rasane kok kesel rek urip iki rek. Makan ya susah. Aku tak bunuh diri ya. Di satu sisi itu kita dengar seperti itu, ada kita tahu, kita merangkul, kita memberikan kasih. Kamu punya Tuhan yang ada di hidup. Hal itu cukup. Jadi kita tidak usah muluk-muluk bilang aku radio apa-apa. Nah dia masalahnya utangnya banyak, aku tidak bisa apa-apa, aku aja makan ya susah. Tidak. Saling menguatkan, memberikan kebenaran Injil, memberikan bahwa kasih karunia Tuhan Yesus itu lebih besar dari segalanya. Menurut saya itu adalah sebuah kasih yang luar biasa pada sesama. Jadi saya melihat hal ini, luar biasa ya. Berarti sampai di situ dijelaskan kepada Tuhan, Tuhan memberikan firman-Nya kepada Nabi Yeskiel bahwa kalau kamu tidak mengingatkan saudaramu sebelahmu bahwa dia berbuat salah, dosa. Dan saya melihat hal ini, saya membaca kitab Yeskiel, saya pelajari di kitab Yeskiel ini sampai diulang 2 kali. Kalau nanti punya waktu di Yeskiel 33 ayat 7-9, hal yang sama dikatakan lagi. Yeskiel 33 ayat 7-9. Dan ini menegarkan bahwa kita sebagai umat Tuhan, kita ini sesama manusia yang percaya untuk Kristus, kita harus saling mengingatkan. Pak Edi punya putu, punya anak. Saya masih punya anak, belum punya putu Pak Edi. Meskipun putu kita mau lompat, anunya Pak Edi itu batasnya ya. Pak Edi sudah tahu bahwa itu akan jatuh. Pasti Pak Edi akan menasihati. Tidak mungkin Pak Edi akan membiarkan. Begitu juga sesama kita. Oh cerai itu duit perkumpulan arisan, cukup gawe sih, ya kan tidak boleh kembalikan ini kan. Cukup kita beritahu saja. Jadi kita menghidupkan kasih, kita bicarakan soal tidak usah sesuatu hal yang harus bersifat materi, tidak. Kita mengatakan ini suatu kebenaran, kita ingat bahwa kawan kita punya motivasi yang salah dalam hidupnya. Kita mengingatkan. Sudah, itu tanggung jawab kita. Kewajiban kita sebagai orang-orang pengikut Kristus. Tapi Pak, ini hidup ini susah loh. Kadang di tempat kerja ya kita ngerti ini bakalan salah. Tapi kita ngomong nanti kita dicek Pak. Bahkan kok di KSP sembarang kali. Nah, ya apa ini Pak? Nah, ini memang tantangan sebagai
sebagai kita pengikut Kristus, saya bilang apa berani kita berbicara? Otomatis kita bicarakan di sini. Saya mau bilang, apa yang kita sampaikan, apa pada saat kita menasihati dan memberikan kasih, kita harus berakal budi. Kalau menurut saya, kita harus tahu situasi kondisinya. Lihat, kita kan bukan sesuatu, kita kan bukan kita manusia ini kan manusia yang berakal budi, yang Tuhan berikan pengertian luar biasa. Kita pasti tahu situasinya bagaimana yang enak ya untuk komunikasi. Saya yakin ibu-ibu lah, nek kepengin sesuatu, nek suami ini papa, aku pengen iki. Mosok pas bojone iku pegel ya kan, dateng kan tidak mungkin. Kita bisa mengaplikasikan hal itu ke rekan-rekan kita. Oh tapi kepalaku ini angel Pak. Kandhanane angel, terus apa bener jenenge bener, wis bener tok. Saya bilang lagi di sini. Urusan orang itu kepala kita tidak mau mendengar, sesama kita itu tidak mau mendengar, itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Tugas kita cuma mengingatkan. Yeskiel sudah tadi dibahas. Tugas kita cuma mengingatkan. Bahkan kita kalau lihat di perjanjian lama lagi, di perjanjian lama, dua peristiwa besar menurut saya yang ada, yaitu di mana bangsa Israel pecah menjadi dua. Kalau kita ingat di 1 Raja-Raja 12 ayat 6 dan 8, pada saat Raja Salomo meninggal, di sana digantikan oleh Rehabiam. Rehabiam sudah melihat, sudah bertanya kepada satu pembesar yang tua-tua yang ikut ini, yang satu ini. Tugasnya cuma memberitahu, selesai. Urusan pemimpin tidak mau ya, sudah silakan. Memang itu otoritas Tuhan, kita tidak bisa bilang. Itu otoritas Tuhan, sama seperti di Keluaran 7 ayat 2-3 kalau kita ingat Nabi Musa. Tuhan menyuruh Nabi Musa untuk berkata kepada Firaun. Tetapi di ayat ketiga berikutnya, memang Tuhan yang akan mengeraskan Firaun. Sudah selesai. Tapi tugas kita sebagai manusia, sebagai hamba, sebagai hambanya, ya kita cuma memberitahu. Jadi kalau saya kurang setuju dengan ya istilah istilah selamat lah dewi silent is good, kalau orang katanya bilang, atau orang-orang Kristen biasanya ini sudah biar Tuhan nanti yang bekerja. Saya yakin, saya punya keyakinan Tuhan pasti bekerja pada diri setiap orang. Saya yakin itu hak otoritas Tuhan. Tetapi kita juga diciptakan ini di sini untuk saling mengasihi, saling mengingatkan, saling menguatkan, saling memberitakan Injil, kebenaran yang lemah kita coba kuatkan. Kuatkan di dalam apa? Di dalam Yesus, sumber pengharapan kita. Itu sama ya. Saya bacakan di Ibrani 10 ayat 24-25. Dalam perikop ketekunan Ibrani 10:24-25, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Kalau tadi ada yang bilang, Pak, aku duduk pendeta, Pak, aku duduk atasan, Pak, aku bukan nabi. Di ayat ini jelas, saya mau bilang bahwa kita harus saling, yang pertama, mendorong dalam kasih. Kalau kita ada kasih, kita tidak khawatir. Kalau kita ada kasih, kita tidak khawatir mau ditegur orang, kita menegur orang. Karena Tuhan sekali lagi melihat hati kita. Tidak ada maksud kita untuk menjatuhkan orang lain, tidak ada maksud kita untuk sok peminter. Kalau kita ada kasih di dalamnya. Jadi tidak ada kalimat, wah itu zaman Nabi dong. Musa dipakai Tuhan nih. Tuh dengar sendiri, aku sopo dong, aku dipecat sembarang kali. Oh enggak. Di ayat Ibrani 10 kita sudah berbicara.
setiap kita harus saling mendorong dalam kasih. Setiap orang, tua muda, punya jabatan, nggak punya jabatan, tukang sapu sampai direktur, semua harus mendorong dalam kasih. Yang kedua, mendorong dalam pekerjaan baik. Kalau ada saudara kita, kalau ada ini sudah kelihatan, wah ini niatnya kok wis aneh ya, kok melakukan kegiatannya, aktivitasnya, semua pelayanannya kok ada motivasinya ya. Kita harus mendorong, mengingatkan bahwa kita ini melakukan pekerjaan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu. Yang ketiga, saya suka motivasi Pak Yosua kemarin. Saya kepingin dong, memang sudah lama. Dan saya senang kenapa kok saya datang ke sini, ibadah di sini siang hari Jumat tengah seperti ini. Karena ini kuncinya, jangan jauhi pertemuan ibadah. Ada yang bilang sekarang YouTube semua Pak, bisa semua. Oh, saya bilang memang betul. Kita bisa mendengarkan firman itu dari tonggo, kita bisa mendengarkan firman dari YouTube, kaset kalau zaman dulu kaset. Bisa juga dari buku rohani, air kehidupan dan lain sebagainya. Bisa semuanya, tapi saya mau bilang, tempat kita bertumbuh adalah pada saat kita juga menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah. Amen. Ini penting, saya bilang. Karena apa? Kita bisa saling menguatkan. Di sini paling tidak semuanya bodoh-bodoh kita menghadapkan. Nanti mungkin keluar, nah kita nggak di sini nggak ada mungkin. Kita keluar ya. Terus beda kabeh, aku bos tetap bos meniki. Nah, tapi pada saat ibadah kita semua sama. Seharusnya pada keluar ibadah pun kita juga sama. Tetapi kita lebih sering mendengarkan nasihat itu pada saat ibadah kok keluar ibadah. Disinilah pentingnya kita harus saling mendorong, mengingatkan kawan-kawan kita yang sudah letih, yang sudah kering. Ayo datang ibadah, saling menguatkan dalam pertemuan ibadah. Yang keempat, mendorong untuk apa? Menasihati.